Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitni Nuraini dari kelas 3B Farmasi. Di sini saya akan melakukan praktikum biokimia percobaan pertama dengan judul denaturasi protein dengan tujuan memperlihatkan bahwa protein dapat diendapkan dengan air jeruk nipis dan juga cuka. Denaturasi adalah suatu proses perubahan konfigurasi 3 dimensi molekul protein tanpa menyebabkan kerusakan ikatan peptida. Sedangkan protein adalah suatu senyawa organik yang mempunyai berat molekul besar antara ribuan sampai jutaan gram per mol. Protein juga mengandung karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan beberapa juga ada yang mengandung sulfur dan fosfor. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi denaturasi protein ada dua. Yang pertama, penyebab fisik antara lain panas, tekanan, dan pengadukan. Dan yang kedua, ada penyebab kimiawi antara lain pH, pelarut organik, senyawa organik, deterjen, dan garam. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Alatnya yang pertama ada pipet dan tabung reaksi. Sedangkan bahannya ada putih telur, susu sapi, jeruk nipis, dan juga cuka. Berikut adalah cara kerja pada praktikum denaturasi protein. Yang pertama, kita siapkan 4 tabung reaksi. Lalu kita ambil pada tabung pertama jeruk nipis dan putih telur sebanyak perbandingan 1:1. Di sini sudah ada telurnya sebanyak 1 mili, lalu kita akan ambil jeruk nipis sebanyak 1 mili. Lalu kita kocok dan kita amati hasilnya. Lalu pada tabung kedua kita tambahkan jeruk nipis dan susu sapi sebanyak 1:1. Lalu kita tambahkan jeruk nipis. Lalu kita kocok dan amati hasilnya. Selanjutnya pada tabung ketiga kita tambahkan putih telur dan cuka sebanyak 1:1. Ini sudah ada putih telurnya, lalu kita tambahkan cuka sebanyak 1 mili karena telurnya tadi 1 mili. Lalu kita kocok dan amati. Dan yang terakhir pada tabung keempat kita masukkan cuka dan susu sapi sebanyak 1:1. Kita masukkan susu sapi sebanyak 1 mili atau 20 tetes. Selanjutnya kita masukkan cuka. Lalu kita kocok dan amati.
Pada praktikum kali ini yang berjudul denaturasi protein dengan tujuan memperlihatkan bahwa protein dapat diendapkan dengan menambahkan air perasan jeruk nipis dan cuka. Hasil pada praktikum kali ini yaitu pada percobaan pertama mencampurkan air perasan jeruk nipis dan juga putih telur sebanyak 1:1 atau masing-masing 1 mili. Hasil yang diperoleh yaitu terjadinya suatu endapan atau terjadinya denaturasi protein. Selanjutnya pada percobaan kedua dengan mencampurkan air perasan jeruk nipis dan susu sapi sebanyak 1:1 atau masing-masing 1 mili. Hasil yang terjadi yaitu terjadinya suatu endapan atau terjadinya proses denaturasi protein. Kemudian pada percobaan ketiga dengan mencampurkan cuka dengan putih telur sebanyak 1:1 atau masing-masing 1 mili. Hasil yang terjadi yaitu terbentuknya suatu endapan atau terjadinya proses denaturasi protein. Selanjutnya pada percobaan terakhir yaitu dengan mencampurkan cuka dengan susu sapi sebanyak 1:1 atau masing-masing 1 mili. Hasil yang diperoleh tidak terjadinya endapan atau tidak mengalami denaturasi protein. Peran dari masing-masing bahan yang digunakan pada praktikum denaturasi protein kali ini adalah air perasan jeruk nipis dan juga cuka adalah sebagai reagen, sedangkan putih telur dan juga susu sapi sebagai sampel. Lalu mengapa pada percobaan kali ini beberapa sampel mengalami denaturasi protein? Yang pertama, faktor penyebabnya adalah asam. Seperti pada susu sapi, jika susu menjadi asam, bakteri dalam susu memfermentasi laktosa menjadi laktat. Derajat keasaman susu menurun menyebabkan protein susu yaitu kasein dan mengkoagulasi. Dan yang kedua, faktor penyebabnya adalah perlakuan mekanis. Seperti mengkocok putih telur menyebabkan terjadinya koagulasi parsial pada protein. Lalu mengapa pada campuran cuka dan susu sapi tidak mengalami denaturasi protein? Karena kandungan asam dan basa pada sampel dan reagen tersebut tidak mengalami reaksi hidrosiasi. Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya denaturasi protein yaitu keasaman dan perlakuan mekanis. Lalu terjadinya denaturasi protein terjadi pada tabung 1, 2, dan 3, dan pada tabung 4 tidak mengalami denaturasi protein. Demikian yang dapat saya sampaikan pada praktikum denaturasi protein kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.